Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih teman-teman ya. Di pagi yang cerah ini ketemu lagi sama saya Mumtazah. Nah, di pagi yang cerah ini saya akan membawakan seperti biasa sebuah narasi-narasi yang menarik lagi. Dan terkadang kalian itu pernah mikir nggak sih teman-teman ya, kalau kehidupan itu seperti sebuah panggung sandiwara ya, di mana konflik masalah, intrik, dan kadang kita dihadapkan pada suatu pilihan yang tidak terlalu mudah ya. Nah, pada cerita ini, pada channel ini kalian akan diajak masuk ke sebuah narasi yang bukan hanya seru dan menarik ya, tapi juga terkadang membuat hati kita terenyuh gitu. Mulai dari perjuangan, kisah-kisah perjuangan, pengkhianatan, romance, dan segala macamnya akan kita kupas tuntas hingga akhir. Jadi jangan sampai kalian setengah-setengah nontonnya ya, karena biasanya poin-poin yang paling ngena itu ada di akhir cerita. Nah, kalau kalian suka pada cerita-cerita yang relate dengan kehidupan seperti ini, kalian bisa bantu untuk like, comment, and subscribe. Kalian bisa komen kalian nonton video ini dari mana ya. Siapa tahu cerita selanjutnya berasal dari kotamu. Oke, langsung aja kita simak ceritanya berikut. CEO cantik lemas, pemulung miskin meminta izin neduh di garasi. Niat aslinya bikin shock. Seorang pemulung tampan hanya berniat mencari tempat berteduh di depan rumah seorang CEO cantik dari badai yang menerjang. Namun ia justru diusir tanpa belas kasihan. Tak mengira ia mulai membuktikan kemampuannya untuk memperbaiki mobil sang CEO, sesuatu yang bahkan tidak mampu dilakukan oleh sopir pribadinya. Tak ada yang menyangka ya bahwa di balik pakaian yang compang-camping terlihat lusuh, ia menyimpan keahlian yang mampu menyelamatkan kerajaan bisnis sang CEO. Rahasia besar apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam pria jalanan ini? Hingga wanita paling berkuasa di kota itu akhirnya luluh dan mempercayainya. Lantai marmer seluas ratusan meter persegi itu mengilat seperti cermin, memantulkan bayangan lampu kristal yang menggantung angkuh di langit-langit gedung Arunatech. Namun bagi Alia, kemewahan itu tidak hanya sekedar sebagai dekorasi yang membisu. Langkah kakinya yang beralaskan stiletto mahal mengetuk lantai dengan irama yang presisi dan dingin, sebuah dentuman yang sanggup membuat nyali para stafnya menciut seketika. Alia tidak hanya berjalan, ia menguasai ruangan. Dengan setelan blazer warna biru gelap yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Ia adalah definisi dari profesionalisme yang tak tersentuh. Rambut hitamnya yang rapi tanpa sehelai pun yang berani keluar dari tempatnya. Mencerminkan pikiran yang terorganisir sekaligus kaku. Laporannya Sarah. Suara Alia rendah namun tajam, memotong keheningan lift eksekutif yang sedang bergerak naik. Sekretarisnya, Sarah, tampak sedikit gemetar saat menyodorkan tablet digital. Ini laporan kuartal terakhir dari divisi pemasaran, Bu. Ada penurunan sekitar 2% karena aku tidak butuh alasan. Potong Alia tanpa menoleh. Matanya tetap menatap angka-angka digital yang bergerak di layar lift. 2% adalah kegagalan. Jika manajer pemasaran tidak bisa memperbaiki ini dalam 48 jam, pastikan surat pemecatannya ada di mejaku sebelum dia sempat meminum kopi paginya. Sahut Alia. Sarah menelan ludah, hanya mampu mengangguk pelan. Di dunia Alia tidak ada ruang untuk abu-abu. Semuanya adalah hitam ataupun putih, berhasil atau gagal, bertahan atau tersingkir. Baginya perasaan adalah variabel yang hanya akan merusak logika bisnisnya. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang krusial. Alia memiliki janji temu dengan konsorsium global, investor raksasa yang bisa membawa Arunatech melakukan ekspansi ke 5 negara sekaligus. Nilai investasinya triliunan rupiah. Kegagalan bukanlah pilihan dari sekedar yang ada di kamus dalam hidupnya. Namun, alam seolah punya rencana lain untuk menguji sang Ratu Es. Baru saja ia keluar dari lobi kantor menuju pelataran parkir, langit Jakarta yang semula hanya mendung tipis-tipis tumpah. Hujan turun dengan intensitas yang mengerikan seolah-olah langit sedang murka. Guntur menggelegar, menggetarkan kaca-kaca gedung pencakar langit. Alia berdiri di bawah kanopi lobi, menatap arloji Cartier dari pergelangan tangannya yang lentik. Di mana sopirnya? Tanya Alia dengan nada yang mulai meninggi. Mohon maaf Bu, Alia. Seorang petugas keamanan mendekat dengan payung besar dengan wajah yang pucat.
Pak Jaka, sopir baru ibu, terjebak banjir di jalur protokol. Katanya dia terlambat 5 menit. Wajah Alia mengeras, rahangnya mengatup rapat. 5 menit adalah keabadian yang bagi dirinya adalah sebuah waktu di atas segalanya. Hubungi dia, katakan dia tidak perlu datang lagi, dia dipecat. Tapi Bu, hujan ini aku tidak menggajinya untuk menyalahkan hujan. Setelah Alia dingin, ia merebut payung dari tangan petugas keamanan itu dengan gerakan kasar. Siapkan mobil cadangan, aku akan menyetir sendiri. Alia berjalan menuju mobil sedan mewah miliknya yang terparkir di area VIP. Hujan yang memercik mulai membasahi ujung celana mahalnya. Namun ia tak peduli. Ia masuk ke dalam kabin mobil yang kedap suara, menghirup aroma kulit premium yang biasanya menenangkan, lalu menyalakan mesin. Brum. Mesin menderu halus. Alia menginjak pedal gas, memacu kendaraannya keluar dari area kantor. Di kepalanya, ia sedang menyusun poin-poin presentasi yang akan menentukan masa depan perusahaannya. Ia begitu fokus, begitu terobsesi pada kesempurnaan, hingga ia tidak menyadari bahwa indikator suhu di dashboard mobilnya perlahan-lahan merayap, naik ke zona merah. Tepat saat ia berada di jalanan yang agak sepi menuju arah rumahnya, jalur pintas yang ia ambil untuk menghindari macet, sebuah suara dentuman kecil terdengar dari balik kap mesin. Kepulan asap putih mulai keluar, menari-nari di tengah derasnya air hujan. Mobil itu terbatuk, melambat, dan akhirnya mati total tepat di pinggir jalan yang gelap, di depan sebuah gerbang rumah tua yang sudah lama tidak ia tinggali. Alia mencoba menyalakan mesin kembali, sekali, 2 kali, 3 kali, suaranya hanya ada startering logam yang terdengar. Sial. Alia memukul kemudi dengan frustasi. Ia terjebak. Di luar, hujan semakin menggila, mengubah pemandangan menjadi putih pekat. Ponselnya yang tergeletak kini di kursi penumpang bergetar. Panggilan dari pihak investor. Alia merasa dunianya yang teratur mulai retak. Di tengah kemewahan kabin mobil ini, ia tiba-tiba merasa sangat tidak berdaya. Di balik jendela yang mulai berembun, ia melihat sosok bayangan manusia berjalan tertatih menembus badai. Sosok itu membawa karung besar di punggungnya. Tubuhnya hanya terlindung oleh plastik tipis yang sudah sobek di mana-mana. Alia menatap sosok itu dengan ngeri sekaligus jijik. Baginya itu adalah sosok dari dunia yang berbeda, dunia yang selalu ia hindari. Namun ia tidak menyadari bahwa pria di balik hujan itu adalah satu-satunya orang yang memegang kunci untuk menyelamatkan harinya. Keangkuhan Alia sedang berada di titik nadir. Dan di tengah gemuruh guntur, takdir baru saja mengetuk pintunya. Dunia Farhan tidak mengenal aroma kulit premium atau harum kopi mahal di pagi hari. Dunianya berbau tanah basah, logam berkarat, dan sisa-sisa kehidupan yang dibuang orang lain. Namun bagi pria dengan rahang tegas dan mata setajam elang itu, kemiskinan bukanlah alasan untuk menjadi pengemis. Baginya setiap butir nasi yang masuk ke tenggorokannya harus dibayar dengan keringat yang jujur. Hujan badai yang menggila sore itu terasa seperti cambukan di kulitnya yang kecoklatan. Plastik bening yang ia sampirkan di bahu sudah tak mampu lagi menahan serangan air. Karung berisi botol plastik dan kardus di punggungnya terasa berkali-kali lipat lebih berat karena menyerap air. Farhan berjalan dengan langkah tenang meski dingin mulai menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Ia berhenti di depan sebuah gerbang rumah mewah yang tampak sunyi. Di sana sebuah sedan hitam mengkilat, atau setidaknya terlihat mengkilat sebelum asap putih mengepul dari kap mesinnya, berhenti secara paksa. Farhan memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat seorang wanita di balik kemudi yang tampak panik. Wajahnya yang cantik terlihat pucat di balik kaca yang berembun. Farhan menghela nafas. Sebenarnya ia ingin segera sampai ke gubuknya, menyalakan tungku kecil dan mengeringkan pakaiannya. Namun nuraninya tidak bisa membiarkan seorang terjebak dalam badai seperti itu. Ia mendekat. Langkah kakinya yang beralaskan sendal jepit yang sudah tipis itu tidak lagi terdengar di antara deburan hujan. Ia mengetuk kaca mobil dengan sopan. Bukan dengan gaya seorang peminta-minta, melainkan seorang yang menawarkan bantuan. Di dalam mobil, Alia tersentak. Ia melihat sosok pria dengan pakaian compang-camping dan wajah yang basah kuyup berdiri di samping pintunya. Refleks pertama Alia adalah meraih tas mahalnya dan memastikan pintu terkunci.
Ketakutan dan prasangka buruk langsung menyelimuti benaknya. Alia menurunkan kaca mobilnya hanya sedikit, menyisakan celah sempit agar air tidak masuk. Saya tidak punya uang tunai, pergilah. Serunya dengan suara bergetar, mencoba mempertahankan nada bicaranya yang otoriter. Farhan tidak tersinggung, ia justru tersenyum tipis. Sebuah senyuman aneh yang terlihat sangat tulus sekaligus berwibawa di tengah penampilan yang berantakan. Saya tidak sedang meminta uang, Mbak. Saya melihat asap dari kap mesin ini. Kalau dipaksakan mesinnya bisa terbakar. Alia terdiam, ia memandang indikator suhu yang memang sudah berada di titik maksimal. Kamu tahu apa soal mobil ini? Tanyanya Sangsi. Matanya menyapu perlahan penampilan Farhan dari atas sampai bawah dengan tatapan meremehkan. Mesin tetaplah mesin, Mbak. Mau dibungkus baja murah atau emas, prinsipnya sama. Jawab Farhan tenang. Boleh saya cek? Saya hanya meminta satu hal sebagai gantinya. Alia menaikkan alisnya. Ini dia, pikirnya. Pasti dia minta uang banyak. Apa? Tanyanya. Sepiring nasi. Ujar Farhan singkat. Saya belum makan sejak kemarin. Saya tidak butuh uang Anda. Saya hanya butuh tenaga untuk melanjutkan perjalanan pulang. Permintaan itu menghantam ego Alia. Di dunianya segalanya diukur dengan nominal jutaan. Namun pria ini di tengah badai yang mematikan hanya meminta hak dasar manusia untuk bertahan hidup. Sesuatu di dalam diri Alia luluh. Mungkin rasa putus asanya lebih besar daripada gengsinya saat ini. Ia menekan tombol untuk membuka kap mesin. Farhan meletakkan karungnya di tempat yang agak kering di bawah pohon. Lalu membuka tas kecil yang ia ikat di pinggangnya. Di dalamnya terdapat beberapa kunci pas tua. Obeng yang sudah berkarat gagangnya dan lilitan kawat. Dengan gerakan yang cekatan, Farhan mulai memeriksa jeroan mesin sedan mewah itu. Jemarinya yang kasar bergerak dengan kecerdasan yang mengejutkan. Ia tidak ragu menyentuh bagian mesin yang panas. Alia, yang akhirnya memutuskan keluar dengan payung, berdiri agak jauh sambil memperhatikan pria itu. Selang radiatornya pecah, airnya habis, dan sensor udaranya tersumbat kotoran. Gumam Farhan lebih kepada dirinya sendiri. Hanya dalam waktu 15 menit di bawah guyuran hujan yang masih deras, Farhan melakukan sesuatu yang ajaib. Ia memotong bagian selang yang rusak, menyambung kembali dengan teknik darurat, menggunakan lilitan kawat yang sangat rapi, lalu membersihkan sensor udara dengan ujung bajunya yang kering di bagian dalam. Coba nyalakan, Mbak. Alia masuk dan memutar kunci. Mesin itu menderus ketika halus, bahkan lebih halus daripada ketika ia menyalakannya sebelum mogok. Indikator suhu perlahan turun ke posisi normal. Alia terpaku. Sopir profesionalnya dulu sering mengeluh bahwa mobil ini terlalu rumit untuk diperbaiki di pinggir jalan. Namun pria pemulung ini melakukan seolah itu hanyalah mainan anak-anak. Farhan berdiri, menyekadahi dengan punggung tangannya yang kotor. Sudah selesai, sebaiknya segera bawa ke bengkel resmi besok. Tapi ini untuk cukup membawa Mbak sampai ke tujuan malam ini. Alia menatap pria itu dari balik kemudi. Ada rasa malu yang menjalar di hatinya karena telah berprasangka buruk. Ia merogoh dompet berniat mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Namun ia teringat pada perkataan itu. Ikut saya ke rumah itu. Tunjuk Alia pada gerbang besar di depan mereka. Saya akan penuhi janji saya, sepiring nasi dan mungkin lebih. Farhan mengangguk pelan, memanggul kembali karungnya dan berjalan di belakang mobil mewah itu. Ia tidak tahu bahwa sore itu bukan hanya mesin mobil Alia yang ia perbaiki, melainkan juga pandangan Alia terhadap dunia yang selama ini ia anggap remeh. Bab 3. Gerbang besi raksasa itu terbuka perlahan dengan suara yang menderit pelan, menyambut kepulangan sang pemilik yang nyaris kehilangan arah di tengah badai. Alia memarkir mobilnya di bawah carport yang megah, sementara Farhan berdiri diam di batas antara lantai semen dan taman yang basah. Pria itu tampak ragu, seolah sadar bahwa kakinya yang bersarut lumpur tidak pantas menginjakan kemewahan yang tertampang di hadapannya. Masuklah, ujar Alia singkat. Alia memberi isyarat kepada asisten rumah tangganya yang tampak terperanjat melihat majikannya pulang membawa seorang pemulung. Bik Mina, tolong siapkan makanan, apapun yang ada di dapur. Buatkan porsi besar dan tolong ambilkan handuk bersih. Farhan mengikuti dengan kepala tertunduk.
Bukan karena rendah diri, melainkan sebagai bentuk penghormatan. Ia meletakkan karung plastik dan sandalnya yang kotor di teras luar, lalu masuk dengan bertelanjang kaki. Di ruang makan yang diterangi lampu gantung berwarna hangat, ia merasa seperti terlempar ke dimensi lain. Segala sesuatu di sini begitu simetris, begitu bersih dan begitu dingin. Tak lama kemudian Bimina datang membawa handuk putih tebal dan sepiring nasi besar berisi nasi putih hangat, ayam goreng, sambal, dan sayur lodeh yang masih mengepul. Aroma makan itu memenuhi ruangan, memicu bunyi keroncong dari dalam perut Farhan yang tidak bisa disembunyikan. Silakan dimakan, kata Alia. Ia duduk di kursi seberang, masih dengan pakaian kantornya yang sedikit lembab. Ia tidak pergi ke kamar untuk mengganti baju. Ada rasa penasaran yang menahannya di sana. Ia ingin melihat bagaimana pria ini menikmati upah yang ia minta dengan begitu gigih. Farhan tidak langsung menyambar makanan itu. Ia duduk tegak, memejamkan mata sejenak dan membisikkan doa yang lirih. Setelah itu ia mulai makan. Ia makan dengan tenang meskipun terlihat dengan jelas betapa ia sangat kelaparan. Tidak ada kerakusan di sana. Yang ada hanya penghargaan yang mendalam terhadap setiap suap yang masuk ke dalam mulutnya. Siapa namamu? Tanya Alia tiba-tiba. Pria itu mendongak, menelan makanannya dengan sopan sebelum menjawab. Farhan, Mbak. Kamu belajar dari mana? Maksudku mesin itu. Sopirku sebelumnya selalu bilang mobil itu hanya bisa ditangani oleh teknisi bersertifikat dengan komputer khusus. Farhan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tampak kontras dengan wajahnya yang kunyuk. Sertifikat mungkin penting untuk kertas. Tapi mesin bicara melalui suara dan getaran. Kalau kita mau mendengarkannya, dia akan memberitahu bagaimana yang ia rasa sakit. Saya dulu pernah bekerja di bengkel besar. Sebelum hidup saya berada di jalanan. Alia terdiam. Jawaban itu tidak terdengar seperti jawaban seorang pemulung biasa. Ada inteligensi dan pengalaman pahit yang tersirat di sorot mata Farhan. Alia mengamati jemari Farhan meski kasar dan kuku-kukunya hitam oleh oli yang sulit hilang. Gerakannya saat memegang sendok sangat tertata. Kenapa kamu tidak belajar melamar kerja di bengkel lagi? Dengan kemampuanmu kamu bisa hidup lebih layak daripada mencari botol plastik. Selidik Alia, sifat bosnya mulai muncul kembali. Farhan meletakkan sendoknya, ia menatap Alia langsung di mata. Sebuah tindakan berani yang jarang dilakukan oleh staf Alia. Ada harga yang harus saya bayar untuk kejujuran di tempat lama saya, Mbak. Di dunia yang dulu, orang lebih suka mekanik yang pandai membohongi pelanggan agar tagihannya membengkak. Saya tidak bisa melakukan itu. Akhirnya saya keluar. Menjadi pemulung mungkin melelahkan, tapi tidur saya nyenyak karena saya tidak mencuri hak siapapun. Kata-kata itu menghantam ulu hati Alia. Ia teringat pada manajer-manajernya yang selalu memoles laporan agar terlihat bagus di matanya. Sementara di belakangnya mereka saling sikut. Di hadapannya kini ada seseorang pria yang lebih memilih kelaparan daripada mengkhianati prinsipnya. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan suara tetesan air dari atap. Alia memutar-mutar ponselnya yang sudah mati total karena kehabisan daya. Ia menyadari sesuatu. Ia butuh orang seperti ini, bukan sekedar mekanik, tapi seseorang yang memiliki integritas di tengah dunia bisnisnya yang penuh dengan kepalsuan. Farhan. Iya, Mbak. Aku baru saja memecat sopirku sore tadi karena dia tidak bisa diandalkan. Aku butuh seseorang untuk mengerti mesin, jujur, dan yang paling penting, selalu ada tepat waktu. Alia menarik nafas panjang, menimbang keputusannya. Aku menawarkanmu pekerjaan. Sopir pribadi sekaligus mekanik kendaraan kantorku. Kamu akan punya tempat tinggal layak di pavilion belakang. Gaji bulannya yang kompetitif dan makan 3 kali sehari. Farhan terpaku, ia menatap piring kosong di depannya, lalu menatap kembali ke arah wanita cantik yang berada di depannya. Kenapa saya? Mbak, bahkan tidak tahu masa lalu saya sepenuhnya. Saya bisa saja menjadi orang jahat. Alia berdiri memberikan kesan dominan yang biasa ia tunjukkan di ruang rapat. Orang jahat tidak akan meminta sepiring nasi sebagai bayaran setelah menyelamatkan janji temu triliunan rupiah. Mereka akan meminta jutaan, bahkan jauh lebih banyak. Aku tidak butuh masa lalumu, Farhan. Aku butuh kemampuan dan kejujuranmu. Malam itu di bawah temaram lampu ruang makan,
Sebuah kesepakatan tak terduga lahir. Farhan tidak tahu bahwa ini adalah awal dari pendakian panjang menuju dunia yang pernah membuangnya. Sementara Alia tidak menyadari bahwa ia baru saja membuka peluang seseorang yang akan meruntuhkan tembok es di dalam hatinya. 4. Hari pagi menyelinap malu-malu di balik sisa-sisa awan mendung semalam, menyinari pavilion yang kecil yang terletak di sudut paling tenang di kediaman mewah Alia. Bagi Farhan, terbangun di kasur empuk dengan aroma spray bersih adalah sebuah kemewahan yang terasa seperti mimpi buruk yang selalu indah. Selama berbulan-bulan, ia terbiasa bangun oleh gigitan nyamuk atau suara gesekan tikus di setiap atap seng gubuknya. Kini yang ia dengar hanyalah kicauan burung di taman yang tertata rapi. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap pakaian seragam yang telah disiapkan di atas meja kayu. Kemeja putih bersih yang disetrika kaku dan celana bahan berwarna hitam. Di sampingnya terdapat sepasang sepatu pantofel yang mengkilat. Farhan mengusap wajahnya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini bukan sekedar imajinasi dari perut yang terlalu kenyang semalam. Setelah membersihkan diri, sebuah kemewahan lain bernama air hangat yang membasuh sisa-sisa debu jalanan dari kulit. Farhan mengenakan pakaian tersebut. Saat bercermin, ia nyaris tidak mengenali sosok di depannya. Pria di cermin itu tampak tegap, sorot mata tajam dengan rahang yang bersih setelah mencukur janggutnya yang berantakan. Namun ia tahu, di balik kemeja putih itu, kapalan di tangannya tetap menjadi pengingat bahwa ia pria yang pernah hidup dari sisa-sisa dunia. Tepat pukul 7 pagi, Farhan sudah berdiri di depan garasi. Ia tidak menunggu perintah, ia mengambil kotak perkakas yang jauh lebih lengkap dari milik pribadinya. Ia mulai memeriksa kembali mesin sedan hitam yang ia perbaiki secara darurat tadi malam. "Kamu sudah mulai bekerja?" Suara dingin itu memecah keheningan. Farhan menoleh dan mendapati Alia berdiri di sana. Wanita itu sudah siap dengan pakaian kerjanya, blazer abu-abu mutiara yang membuatnya tampak seperti prajurit yang siap berperang di medan bisnis. Rambutnya tergelung sempurna dan aromanya seperti bunga lili yang memenuhi udara pagi. "Pagi Mbak Alia. Saya hanya memastikan sambungan selang radiator semalam tidak rembes lagi. Saya sudah mengganti dengan klem yang lebih kuat yang saya temukan di gudang." Lapor Farhan sambil mengelap tangannya dengan kain perca. Alia mendekat memperhatikan cara Farhan bekerja. Ada ketenangan yang aneh pada pria itu. Staf-staf biasanya akan tampak gugup dan sibuk mencari muka jika ia muncul sedini ini. Tetapi Farhan tetap fokus pada tugasnya. Ia tidak mencoba terlihat hebat. Ia memang kompeten. "Bagus. Mulai hari ini kamu bertanggung jawab atas seluruh unit kendaraan di sini. Dan satu lagi, di kantorku kamu adalah sopirku. Tidak perlu menceritakan asal-usulmu pada siapapun. Aku tidak ingin ada gosip yang mengganggu produktivitas kerja." Farhan mengangguk kecil. "Saya mengerti Mbak. Tugas saya adalah mengantar Anda dengan aman dan tepat waktu. Di luar itu saya adalah bayangan." Perjalanan menuju kantor Arunatech pagi itu terasa berbeda bagi Alia. Biasanya ia akan sibuk dengan ponselnya atau mengomeli sopir sebelumnya karena cara mengemudi yang kasar. Namun Farhan membawa mobil itu dengan kehalusan yang luar biasa. Perpindahan giginya nyaris tak terasa dan ia tahu kapan harus mengambil celah di tengah kemacetan tanpa membuat penumpang di belakangnya terombang-ambing. "Anda memiliki jadwal rapat pukul 9, Mbak." "Dari mana kamu tahu?" Alia sedikit terkejut. "Tadi saya sempat melihat tablet yang Sarah, sekretaris Anda, tinggalkan di kursi belakang saat mengantar Anda pulang semalam. Saya hanya ingin memastikan kita sampai 10 menit lebih awal agar Anda punya waktu untuk bersiap." Alia kembali terdiam. Kejelian Farhan melampaui apa yang ia harapkan dari seorang supir biasa. Pria ini tidak hanya menggunakan otot tetapi juga otaknya. Namun tantangan sesungguhnya baru saja dimulai saat mereka tiba di gedung Arunatech. Saat mobil mewah itu berhenti di lobi, Farhan turun dengan membukakan pintu bagi Alia. Tatapan dari para karyawan yang sedang masuk kantor mulai tertuju pada mereka. Farhan dengan wajah barunya yang tampan namun asing, serta Alia yang berjalan dengan dagu terangkat. Bisik-bisikan pun mulai terdengar di antara staf lobi. Mereka mengenali aura jalanan yang masih tertinggal pada Farhan. Meskipun sekaligus telah terbungkus dengan seragam mahal. Namun, Farhan tidak goyah, ia tetap berdiri tegak menatap lurus ke depan dengan hormat, mengabaikan setiap pandangan yang meremehkan yang diarahkan kepadanya.
Bagi Farhan, ini bukan sekedar pekerjaan baru, ini adalah medan perang baru di mana ia harus membuktikan bahwa harga diri seseorang tidak terletak pada apa yang ia pungut dari tempat sampah, melainkan pada bagaimana ia memegang janji. Dan bagi Alia ini adalah saat di mana ia mulai menyadari bahwa ia adalah hanya mempekerjakan seorang supir. Ia telah membawa masuk sebuah variabel yang mungkin akan mengubah seluruh ritme hidupnya yang mekanis. Gedung Arunatech adalah sebuah ekosistem yang kejam, di mana status adalah segalanya dan penampilan luar seringkali menjadi mata uang utama. Kehadiran Farhan meskipun sudah terbalut dengan seragam rapi yang nampak memang mahal, tak pelak menjadi anomali yang memicu desas-desus di kantin karyawan hingga ruang istirahat para staf. Mereka yang terbiasa hidup dalam gelembung kenyamanan kota besar memiliki penciuman yang tajam terhadap bau asing dari kelas sosial yang berbeda. Di ruang tunggu sopir, atmosfer yang biasanya santai kini berubah menjadi tegang saat Farhan masuk. Beberapa sopir senior dan staf operasional tampak melemparkan tatapan sinis kepadanya. Mereka sudah mendengar selentingan bahwa sopir baru sang CEO bukanlah dari orang yang berpengalaman dari agensi ternama, melainkan seorang pemulung yang dipungut Alia di pinggir jalan. Dengar-dengar ada yang masuk lewat jalur kasihan ya. Celutuk Doni, salah satu sopir manajer senior, sambil menyesap kopinya dengan gaya yang disengaja. Zaman sekarang modal tampang dan akting melas memang lebih laku daripada sertifikat mengemudi ya. Tawa kecil pecah di ruangan itu. Farhan yang sedang memeriksa jadwal perawatan kendaraan di sudut ruangan tetap tak bergeming. Ia tidak membalas, bahkan tidak menoleh. Baginya kata-kata tajam itu jauh lebih ringan dibandingkan beban karung plastik yang ia biasanya panggul di bawah terik matahari. Sabar Mas Farhan, bisik seorang staf keamanan muda bernama Rian yang merasa iba. Di sini kalau tidak punya koneksi memang sering dianggap remeh. Farhan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan ketabahan luar biasa. Terima kasih Rian, tapi air laut tidak akan menenggelamkan kapal kecuali air itu masuk ke dalamnya. Begitu juga kata-kata mereka. Namun ujian sesungguhnya tidak hanya datang dari rekan sejawat. Di lantai atas, di ruang kerjanya yang luas, Alia pun mulai merasakan tekanan dari keputusannya. Sarah, sekretarisnya, yang biasanya patuh memberanikan diri untuk menunjukkan beberapa unggahan di media sosial. Internal karyawan yang mulai mempertanyakan selera Alia dalam memilih staf pribadi. Bu Alia, maaf sebelumnya. Beberapa orang di divisi humas khawatir jika latar belakang sopir baru Anda tercium oleh media luar. Itu bisa memberikan citra yang salah tentang perusahaan. Seolah-olah Arunatech sedang mengalami krisis hingga tidak mampu menyewa jasa pengamanan profesional. Ujar Sarah dengan ragu. Alia meletakkan pulpennya di atas meja dengan berbunyi tak yang tajam. Ia menatap Sarah dengan mata yang menyipit. Sejak kapan humas mengatur siapa yang boleh memegang kemudi mobilku? Apakah Farhan melakukan kesalahan? Apakah dia datang terlambat? Atau apakah dia merusak mesin mobilku? Tentu tidak, Bu. Sejauh ini dia sangat sempurna, bahkan terlalu rajin. Kalau begitu tutup mulut mereka, tegas Alia. Aku membayar mereka untuk memajukan perusahaan, bukan untuk menjadi pengamat kehidupan pribadiku. Farhan memiliki integritas yang tidak dimiliki oleh setengah dari manajer di gedung ini. Tegas Alia. Meskipun membela Farhan dengan tegas, Alia tetap merasa terganggu. Sore itu, ia berjalan menuju mobil untuk pulang. Dia melihat Farhan sedang berjongkok di area parkir, membantu seorang petugas kebersihan memperbaiki mesin pemotong rumput yang rusak. Pakaian seragamnya sedikit kotor terkena noda minyak, namun wajahnya tampak cerah saat mesin itu akhirnya menyala kembali. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam hati Alia, perpaduan antara rasa kagum dan kegelisahan. Ia merasa dunianya yang bersih dan kaku mulai terkontaminasi oleh kemanusiaan Farhan yang terlalu tulus baginya. Saat mereka mulai membelah kemacetan Jakarta, keheningan di dalam mobil terasa jauh lebih berat dari biasanya. Alia menatap punggung Farhan dari kursi belakang. Kenapa kamu membantu petugas kebersihan itu? Tanya Alia tiba-tiba. Tugasmu hanyalah menungguku di mobil. Aku tidak ingin kamu terlihat berantakan karena pekerjaan yang bukan tanggung jawabmu. Tanya Alia dengan nada yang agak skeptis. Farhan melirik melalui spion tengah, matanya bertemu dengan mata Alia. Mbak Alia, membantu orang tidak butuh deskripsi pekerjaan.
Mesin itu rusak. Saya tahu cara memperbaikinya. Dan bapak itu sedang kebingungan. Hanya butuh 5 menit untuk memberikan solusi. Tapi mungkin butuh seharian baginya untuk merasa tenang. Alia membuang muka ke arah jendela. Menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala. Kamu tidak sadar ya? Orang-orang di kantorku sedang membicarakanmu. Mereka menunggumu melakukan kesalahan kecil, agar mereka punya alasan untuk mengusirmu. Saya sadar, Mbak. Jawab Farhan tenang. Tapi saya tidak bekerja untuk mereka. Saya bekerja untuk Mbak Alia. Dan saya berjanji pada diri saya sendiri untuk tidak memberikan mereka alasan itu. Prasangka mereka adalah beban mereka, bukan beban saya. Jawaban itu membuat Alia terdiam sepanjang sisa perjalanan. Ia menyadari bahwa di balik kemudi mobilnya duduk seorang pria yang mungkin lebih bebas daripada dirinya. Alia memiliki segalanya, tapi ia selalu merasa terancam. Sementara Farhan tidak memiliki apapun, namun ia selalu merasa bebas dengan harga dirinya. Namun ia tidak tampak tak terkalahkan. Malam itu di bawah lampu remang jalanan, Alia mulai mempertanyakan siapakah sebenarnya yang sedang diselamatkan di sini. Gedung Arunatech bukan hanya pusat inovasi, melainkan juga sarang intrik yang tersembunyi di balik dinding kaca dan senyum formal para eksekutifnya. Di lantai 7, di sebuah ruangan remang-remang yang jarang dilalui staf, seorang pria bernama Hendra, manajer keuangan yang telah lama menyimpan ambisi untuk menggeser posisi Alia, sedang memutar-mutar sebuah amplop tebal di tangannya. Hendra tahu bahwa Alia adalah benteng yang sulit ditembus, namun setiap benteng pasti memiliki celah, dan ia yakin celah itu bernama Farhan. Baginya seorang mantan pemulung pasti memiliki harga yang murah. Siapapun yang pernah tidur beralaskan kardus pasti akan bertekuk lutut di hadapan tumpukan uang tunai. Sore itu, saat Alia masih terjebak dalam rapat dewan direksi yang melelahkan, Hendra memanggil Farhan ke area parkir basement yang sepi. Farhan datang dengan langkah tenang, seragamnya masih serapi saat fajar tadi. Ia berdiri tegak, menatap Hendra dengan hormat yang sewajarnya, namun tetap waspada. Ada yang bisa saya bantu, Pak Hendra? Hendra tertawa kecil, suara tawanya menggema dingin di antara pilar-pilar beton. Santai saja, Farhan. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat. Luar biasa ya. Dari memungut botol-botol bekas sekarang bisa membawa sedan mewah milik CEO. Keberuntunganmu sungguh membuat banyak orang iri. Farhan tidak menanggapi sindiran itu. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Pak. Tentu. Tapi pekerjaanmu bisa menjadi lebih ringan dan jauh lebih menguntungkan. Hendra mendekat. Suaranya merendah seperti bisikan yang penuh racun. Ia menyodorkan amplop coklat itu ke dada Farhan. Di dalam sini ada uang 50 juta rupiah. Tunai. Ini hanya uang muka. Aku hanya butuh informasi sederhana darimu setiap harinya. Siapa yang ditemui Bu Alia di luar kantor, dokumen apa yang ia bawa pulang, dan jika ia tampak sangat stres, aku ingin tahu apa penyebabnya. Farhan menatap amplop itu. Ia menatap wajah Hendra yang penuh dengan kepercayaan diri palsu. Selama beberapa detik, keheningan menyelimuti mereka. Namun Farhan perlahan menjauhkan amplop itu dengan ujung jarinya. Pak Hendra, tangan saya mungkin pernah kotor karena sampah, tapi hati saya tidak pernah saya biarkan menjadi tempat sampah. Senyum Hendra memudar. Jangan sok suci, Farhan. Kamu tahu berapa lama kamu harus menyetir untuk mendapatkan uang sebanyak ini. Ambillah. Bu Alia tidak akan pernah tahu. Dia bahkan tidak akan benar-benar menganggapmu manusia. Dia hanya memanfaatkan tenagamu. Bu Alia memberikan saya kesempatan saat semua orang menutup pintu. Jawab Farhan. Beliau mempercayakan nyawanya di kursi belakang mobil yang saya kendarai. Bagi saya kepercayaan itu tidak memiliki label harga. Jika Bapak ingin tahu tentang jadwal Bu Alia, silakan tanya langsung kepada beliau atau sekretarisnya. Saya bukan memata-matai. Saya adalah sopir. Farhan berbalik untuk pergi, namun Hendra berteriak dengan nada mengancam. Pikirkan baik-baik. Sekali aku menjentikan jari, latar belakangmu akan tersebar ke media. Kamu akan didepak dari sini dalam kehinaan. Farhan berhenti sebelum ia menoleh. Saya sudah pernah hidup dalam kehinaan di mata dunia.
itu jauh lebih baik daripada hidup dalam kehinaan di depan cermin saya sendiri. Malam harinya saat mengantar Alia pulang, Farhan tampak lebih diam dari biasanya. Alia sedang menyandarkan kepalanya di sandaran kursi karena sakit kepala yang hebat akibat tekanan investor. Memperhatikan kegelisahan kecil di gerak-gerik Farhan. Ada sesuatu yang terjadi, Farhan? Tanya Alia. Farhan ragu sejenak. Ia tidak menambah beban pikiran. Dia tidak ingin menambah beban pikiran Alia. Namun ia tahu bahwa kejujuran adalah satu-satunya cara untuk melindungi wanita ini. Tadi Pak Hendra menemui saya, Mbak. Beliau menawarkan sejumlah uang untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan Mbak di luar kantor. Alia tersentak. Rasa kantuknya seketika hilang. Lalu, apa yang kamu katakan? Saya menolaknya. Saya hanya ingin Mbak tahu agar lebih berhati-hati. Sepertinya ada orang-orang di dalam perusahaan yang sedang menunggu Mbak lengah. Alia menatap punggung Farhan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa haru yang tiba-tiba menyesakkan dadanya. Di tengah dunia korporat yang penuh dengan hiu berpakaian mahal, pelindungnya justru datang dari seorang pria yang ia temukan di pinggir jalan. Kenapa kamu memberitahuku? Kamu bisa saja mengambil uang itu dan aku tidak akan pernah tahu. Tanya Alia lembut. Karena bagi saya, Mbak Alia bukan sekedar atasan. Mbak adalah orang pertama yang menatap saya sebagai manusia setelah sekian lama. Dan manusia tidak mengkhianati sesamanya. Alia memalingkan wajah ke jendela, menyembunyikan genangan air mata yang mulai muncul di sudut matanya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Sang Ratu Es merasa tidak lagi sendirian di atas singgasana yang dingin. Ia menyadari bahwa kejujuran Farhan adalah kemewahan yang tidak bisa ia beli dengan seluruh saham perusahaannya. Retakan di dinding kaca bab 7. Jakarta. Malam itu terjebak dalam kemacetan yang seolah tak berujung. Guyuran hujan-hujan rintik yang mengubah jalanan menjadi hamparan lampu merah yang memanjang seperti aliran lava. Di dalam kabin sedan mewah itu, keheningan terasa begitu pekat. Hanya sesekali dipecah oleh suara wiper yang menyapu kaca dengan irama yang monoton. Alia menyandarkan kepalanya pada jendela kaca yang dingin. Pantulan wajahnya yang terlihat sangat lelah. Lingkaran hitam di matanya tak bisa lagi disembunyikan oleh konsiler termahal sekalipun. Kabar tentang pengkhianatan Hendra yang dilaporkan Farhan semalam terus berputar di kepalanya. Menambah beban dari tuntutan investor yang mulai kehilangan kesabaran. Kita tidak akan sampai ke rumah dalam 1 jam ke depan, Mbak. Suara Farhan memecah kesunyian. Suaranya rendah menenangkan seperti barutan yang meredam kebisingan di luar sana. Alia menghela nafas panjang, sebuah desahan yang syarat akan keputusasaan. Tidak apa-apa, Farhan. Lagi pula tidak ada yang menungguku di rumah. Di kantor aku dikejar masalah, di rumah aku dikejar kesepian. Sama saja. Farhan melirik melalui spion tengah. Ia melihat sang CEO yang biasanya tampak perkasa ini terlihat begitu rapuh. Seperti sebuah patung porselen yang retak. Kadang mesin yang paling kuat pun butuh waktu untuk mendinginkan pistonnya, Mbak. Jika dipaksa terus berjalan dalam kondisi overheat, ia akan hancur dari dalam. Alia tersenyum getir. Masalahnya, Farhan, dunia tidak memperbolehkanku berhenti. Jika aku berhenti sejenak saja, orang-orang seperti Hendra akan melindas seisi perusahaan. Aku harus menjadi mesin yang tidak boleh rusak. Farhan memutar kemudi dengan tenang, mengambil jalur alternatif yang lebih sepi namun agak memutar. Mbak tahu, dulu saat saya masih memulung, saya sering memperhatikan orang-orang dalam gedung tinggi dari balik pagar. Saya dulu berpikir mereka pasti sangat bahagia karena tidak perlu memikirkan besok mau makan apa. Ia menjeda sejenak, memberikan ruang bagi Alia untuk mendengarkan dan mencerna apa kata-katanya. Tapi sekarang saya sadar, perut yang lapar mungkin menyakitkan, tapi hati yang merasa sendirian di tengah keramaian itu jauh lebih menyiksa. Mbak Alia membangun tembok yang terlalu tinggi, begitu tingginya hingga Mbak lupa bagaimana cara meminta tolong. Alia terdiam. Kata-kata Farhan menusuk tepat di ulu hatinya. Selama ini ia menganggap kerentanan adalah sebuah kelemahan. Ia dididik untuk menjadi pemenang yang mandiri, yang tidak boleh bergantung pada siapapun. Namun malam ini di tengah kemacetan yang menjebak mereka, tembok itu terasa seperti akan runtuh. Apa kamu pernah merasa takut, Farhan?
Tanya Alia pelan. Takut kehilangan segalanya. Setiap hari, Mbak. Dulu saya takut tidak bisa makan. Saya sekarang takut jika saya tidak bisa menjaga kepercayaan Mbak kepada saya. Tapi saya belajar satu hal. Ketakutan itu seperti sebuah karat. Kalau dibiarkan, ia akan menggerogoti besi. Tapi kalau kita bersihkan dengan kejujuran dan keberanian, besi itu justru akan semakin kuat. Alia memejamkan matanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat Farhan sebagai sopir yang ia selamatkan dari jalanan. Ia melihat Farhan sebagai cermin. Pria ini tidak punya harta, tapi ia memiliki kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan saham Arunatech. Boleh aku bertanya sesuatu, Farhan? Silakan, Mbak. Kenapa kamu tetap bertahan dengan prinsipmu? Maksudku, kamu bisa saja mengambil uang dari Hendra, pergi jauh dan memulai hidup yang baru, yang nyaman. Kenapa memilih setia pada orang asing yang bahkan setiap hari bersikap dingin kepadamu? Farhan menghentikan mobilnya. Karena lampu merah, ia menoleh sedikit ke arah belakang, memberikan tatapan yang begitu tulus kepada Alia yang merasa tersihir, hingga Alia merasa tersihir. Karena kenyamanan yang dibeli dengan pengkhianatan hanya akan menjadi penjara bagi jiwa kita, Mbak. Dan Mbak bukan orang asing bagi saya. Mbak adalah orang yang memberikan saya martabat saat saya sendiri sudah lupa bagaimana rasanya dihargai. Ruang kabin itu mendadak terasa lebih hangat. Alia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari dadanya. Rasa percaya. Ia mulai bercerita. Bukan tentang laporan keuangan, tapi tentang masa kecilnya yang penuh tuntutan. Tentang ayah yang ambisius, dan tentang betapa ia merindukan percakapan yang jujur seperti ini. Tanpa sadar, Alia mulai tertawa kecil saat Farhan menceritakan pengalamannya menghadapi kucing-kucing liar yang berebut di balik gubuk lamanya. Tawa itu terdengar asing di telinga Alia sendiri, namun terasa seperti melegakan. Malam itu di balik kemudi dan kursi belakang, dua kutub dunia yang berbeda itu mulai menyatu. Alia menyadari bahwa beban yang ia pikul terasa lebih ringan, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena ada seseorang yang bersedia berjalan di sampingnya tanpa menghakimi. Saat mobil itu akhirnya memasuki gerbang rumah, Alia tidak lagi merasa pulang ke sebuah gedung kosong. Ia pulang dengan sebuah kesadaran baru, bahwa di balik seragam sopir, terdapat hati yang jauh lebih luas daripada kerajaan bisnis yang ia kelola. Dunia Alia runtuh hanya dalam satu malam. Kabar itu datang seperti hantaman palu godam yang saat fajar menyising. Prototipe terbaru Arunatech, hasil kerja keras selama 3 tahun, bocor ke tangan pesaing utama. Nilai saham perusahaan terjun bebas dalam hitungan jam. Dan para investor yang biasanya menjilat kini berubah menjadi sekumpulan serigala yang siap mencabik-cabik kepemimpinannya kapanpun. Di kantornya yang luas, Alia berdiri menatap jendela besar yang menampilkan panorama Jakarta. Namun pemandangan itu terasa buram oleh air mata yang ia tahan sekuat tenaga. Meja kerjanya penuh dengan surat, tuntutan, dan pembatalan kontrak. Ia merasa dikhianati oleh sistem yang ia bangun sendiri. Hendra, sang manajer keuangan, telah menghilang, membawa lari sisa-sisa kepercayaan investor bersamanya. Mereka aku ingin mundur, Farhan, ucap Alia liris saat pria itu masuk membawakan segelas air putih. Mereka bilang aku tidak kompeten karena membiarkan musuh dalam selimut menghancurkan kita. Farhan meletakkan gelas itu di atas meja marmer. Ia melihat tangan Alia yang bergetar, tangan yang biasanya begitu kokoh menandatangani kontrak jutaan dolar. Mbak Alia, laut yang tenang tidak akan pernah melahirkan pelaut yang tangguh. Badai ini bukan untuk menenggelamkan Mbak, tapi untuk menunjukkan siapa yang benar-benar bisa berdiri di atas dek bersama Mbak. Tapi semuanya hilang, reputasiku, hartaku, masa depan ribuan karyawan. Alia akhirnya terisak, pertahanannya hancur total. Farhan tidak bisa mendekat secara langsung, namun suaranya memberikan kehangatan yang tak terlukiskan. Mbak tidak kehilangan segalanya selama Mbak tidak kehilangan diri sendiri. Ikut saya, Mbak. Tinggalkan sejenak menara kaca ini. Ada sesuatu yang harus Mbak lihat sebelum memutuskannya untuk menyerah. Alia mendongak, bingung, namun ia mengikuti langkah Farhan. Mereka tidak menggunakan mobil mewah itu. Farhan meminjam sepeda motor tua milik salah satu staf keamanan. Alia, yang masih mengenakan setelan kantor mahalnya, terpaksa duduk di jok belakang, memeluk pinggang Farhan saat mereka membelah kemacetan menuju pinggiran kota yang kumuh.
Mereka berhenti di sebuah kawasan yang aromanya sangat kontras dengan wangi parfum di gedung Aruna Tech. Bau sampah, tanah basah, dan asap knalpot yang menyengat indera penciuman Alia. Ini adalah tempat tinggal lama Farhan. Sebuah kompleks gubuk reot di pinggiran rel kereta api. Kenapa kesini? Tanya Alia, mencoba menyembangkan kakinya di tanah yang becek. Lihat mereka, Mbak. Tunjuk Farhan pada sekumpulan orang yang bekerja. Ada orang yang mengumpulkan plastik, ada ibu-ibu yang mencuci pakaian di pinggir kali, dan anak-anak yang tertawa meski hanya bermain dengan ban bekas. Setiap hari, dunia menghancurkan mereka. Setiap malam, mereka tidur dengan ketidakpastian besok mau makan apa. Tapi lihat wajah mereka. Apakah Mbak melihat keputusasaan? Tidak. Mereka terus berjuang karena mereka tahu, selama mereka masih bernafas, peluang itu selalu ada. Farhan mengajak Alia duduk di atas sebuah kursi kayu yang panjang, yang rapuh di depan gubuknya yang dulu. Bisnis Mbak mungkin hancur secara angka, tapi Mbak masih punya kecerdasan dan integritas. Orang-orang di sini tetap bertahan dengan hanya bermodalkan harapan. Mbak punya jauh lebih dari harapan, Mbak. Alia menatap seorang anak kecil yang berlari ke arah Farhan dan memberikan sebuah kelereng sebagai hadiah. Farhan menerimanya dengan senyum paling tulus yang pernah Alia lihat. Di tempatnya yang penuh kemelaratan ini, Alia justru merasakan sesuatu yang tidak ia temukan di ruang rapatnya yang dingin, keberanian yang murni. Mbak terlalu fokus pada apa yang dicuri oleh Hendra. Mbak lupa pada apa yang tidak bisa ia curi. Kepercayaan karyawan kecil yang menggantungkan hidup pada Mbak. Mereka tidak peduli pada harga saham. Mereka peduli kepada kepemimpinan yang punya hati. Kembali ke sana, Mbak. Hadapi para investor itu bukan sebagai seorang CEO yang takut kehilangan takhta, tapi sebagai manusia yang berjuang demi orang-orang yang mempercayainya. Kata-kata Farhan seperti aliran listrik yang menghidupkan kembali piston mesin yang telah mati di dalam dada Alia. Ia menyadari bahwa kekuatannya selama ini adalah salah arah, yang membangun kekuasaan di atas ketakutan, bukan kepercayaan. Farhan, terima kasih. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Malam itu di bawah temaram lampu jalanan yang kumuh, Alia tidak lagi melihat Farhan sebagai pria yang ia selamatkan. Ia menyadari bahwa di balik kemiskinan fisiknya, Farhan adalah raksasa emosional yang justru sedang menyelamatkan jiwanya dari kehampaan. Badai di menara kaca mungkin belum berakhir, tapi Alia kini memiliki jangkar yang lebih kuat yang tak tergoyahkan. Bab 9. Malam di Jakarta tidak pernah benar-benar sunyi. Namun di dalam gubuk reot milik Farhan yang kini telah kosong, keheningan terasa seperti sebuah meditasi. Alia duduk di bangku kayu yang kasar, menatap rintik hujan yang mulai membasahi tanah merah. Di tempat yang paling tidak pernah ia duga, ia justru menemukan kejernihan yang selama ini terkubur di dalam tumpukan dokumen korporat. Farhan, panggil Alia. Suaranya kini lebih stabil, kehilangan nada gemetar yang menghantuinya sejak pagi. Kamu benar. Selama ini aku memimpin dengan rasa takut. Aku takut dikhianati. Aku takut gagal. Aku takut terlihat lemah. Tapi di sini aku melihat orang-orang yang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan, namun mereka memiliki keberanian yang lebih untuk tersenyum. Farhan yang sedang merapikan beberapa perkakas tua di sudut gubuk menoleh. Cahaya lampu tempel minyak yang temaram memberikan bayangan tegas pada wajahnya. Keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut, Mbak. Keberanian adalah melakukan apa yang sebenarnya meskipun kaki kita gemetar. Investor-investor itu mereka menyerang karena mereka melihat Mbak sedang ragu. Serigala hanya akan mengejar mangsa yang berlari ketakutan. Hendra mencuri data prototipe itu. Tapi dia tidak mencuri otak di balik penemuannya. Tim teknisku masih ada. Meskipun mereka sekarang sedang ketakutan karena isu PHK. Itu kuncinya, Mbak. Farhan mendekat, duduk di lantai tanah di depan Alia yang sedang duduk dengan sikap hormat namun setara. Kumpulkan mereka. Jangan bicara sebagai bos yang memberi perintah. Bicaralah seperti seorang pemimpin yang butuh bantuan mereka. Di dunia saya yang dulu, jika ada satu gubuk yang roboh, tetangga tidak akan bertanya berapa sisa uang di kantong pemiliknya. Mereka akan datang membawa bambu dan paku, lalu membangunnya bersama.
Nasihat praktis itu datang dari mulut seorang pemulung. Terasa lebih berharga daripada strategi konsultasi bisnis manapun yang pernah Alia dengar sebelumnya. Farhan mengajarkan tentang esensi kepercayaan, bahwa kekuatan sejati sebuah organisasi bukan terletak pada sistem digitalnya, melainkan pada ikatan emosional manusianya. Alia menarik nafas panjang, menghirup aroma tanah yang basah namun menyegarkan. Besok adalah rapat umum pemegang saham. Mereka akan menuntut kepalaku di atas meja. Hendra pasti sudah menghasut mereka. Lalu, berikan mereka sesuatu yang tidak bisa mereka duga, Mbak. Ujar Farhan dengan mata yang berbinar. Berikan mereka kebenaran yang pahit, tapi tunjukkan jalan keluar yang manis. Dan jangan khawatir tentang pengkhianat itu. Orang yang membangun rumahnya di atas pasir hasil curian hanya butuh satu ombak kecil untuk meruntuhkannya. Sepanjang perjalanan pulang, Alia terus memikirkan kata-kata Farhan. Ia memperhatikan punggung tegap pria itu saat mengendarai motor tua menembus kegelapan malam. Farhan bukan sekedar sopir atau mekanik. Ia adalah kompas moral yang selama ini hilang dari hidup Alia. Setibanya di rumah, Alia tidak langsung tidur. Ia menyalakan laptopnya, namun kali ini tidak membuka grafik saham. Ia mulai menulis sebuah surat terbuka untuk seluruh karyawannya. Sebuah surat yang jujur, tanpa retorika kosong. Mengakui kegagalannya, namun juga mengajak mereka untuk bangkit kembali. Di pavilion belakang, Farhan juga terjaga. Ia menatap ke arah jendela kamar Alia yang masih menyala. Ia tahu badai besar akan datang besok pagi. Namun ia juga tahu bahwa wanita yang ia layani itu bukan lagi Ratu Es yang rapuh. Alia telah bertransformasi menjadi baja yang baru saja ditempa oleh api kesulitan. Besok adalah harinya, Mbak, bisik Farhan pada malam yang pekat. Dan saya akan memastikan mesin ini tidak akan mogok di tengah jalan. Pertarungan di ruang rapat memang akan sangat berdarah. Namun untuk pertama kalinya Alia merasa siap. Ia tidak lagi membawa tameng keangkuhan, melainkan senjata berupa ketulusan yang ia pelajari dari seorang pria yang pernah hidup di antara tumpukan sampah. Ruang rapat utama Arunatek terasa seperti sebuah arena gladiator. Udara di dalamnya terasa dingin oleh pendingin ruangan, namun suasananya malah terasa panas oleh ambisi dan kemarahan. Para investor duduk melingkar di meja eksekutif yang panjang. Wajah-wajah mereka yang kaku menatap Alia seolah-olah adalah pesakitan yang sedang menunggu divonis mati. Di sudut ruangan, Hendra tampak duduk dengan senyum kemenangan yang tipis, merasa bahwa rencananya untuk menggulingkan Alia tinggal selangkah lagi. Alia masuk ke ruangan itu dengan langkah yang berbeda dari biasanya. Tidak ada keangkuhan yang meledak-ledak. Ia berjalan tenang didampingi oleh Farhan yang berdiri tegap di ambang pintu sebagai penjaga setianya. Kehadiran Farhan yang mengenakan seragam sopir di ruang suci para petinggi itu memicu gumaman sinis. Bu Alia, apakah Anda sudah kehilangan akal sampai-sampai membawa pelayan ke dalam rapat krusial ini? Sindir salah satu investor senior dengan nada meremehkan. Alia tidak langsung menjawab. Ia meletakkan tablet digitalnya di atas meja dan menatap pria itu tepat di matanya. Pria ini bukan sekedar pelayan. Dia adalah orang yang memiliki integritas lebih tinggi daripada siapapun yang ada di meja ini. Dia adalah alasan mengapa Arunatek masih memiliki harapan pada hari ini. Hendra tertawa hambar. Berhentilah bersandiwara, Alia. Perusahaannya akan hancur. Data bocor dan Anda justru sibuk menganggungkan seorang pemulung. Para investor butuh pertanggungjawaban, bukan dongeng romantis kelas bawah. Sindir Hendra dengan tertawa. Pertanggungjawaban. Alia tersenyum tenang. Sebuah senyum yang membuat Hendra mendadak gelisah. Tentu. Mari kita bicara tentang data yang bocor. Alia mengaktifkan layar proyektor, alih-alih menampilkan grafik kerugian. Layar itu justru menunjukkan rekaman log aktivitas server dan rekaman CCTV tersembunyi yang berhasil dilacak semalam. Berkat saran praktis Farhan untuk memeriksa jalur belakang yang sering diabaikan, Alia menemukan bukti bahwa Hendra adalah orang yang telah melakukan akses ilegal menggunakan akun manajer keuangan di luar jam kerja. Hendra, Anda menjual prototipe itu untuk menutupi kerugian dari kasino Anda di luar negeri. Suara Alia bergema, dingin dan tajam seperti mata pisau. Dan Anda pikir Anda bisa menjadikanku tumbal? Ruangan itu mendadak gaduh. Hendra pucat pasi,
Mencoba membela diri namun lidahnya keluh. Di ambang pintu Farhan tetap berdiri diam. Matanya yang tajam mengawasi setiap pergerakannya. Dia bukan hanya sopir, ia adalah jangkar moral yang memberikan kekuatan bagi Alia untuk tetap tegak berdiri di bawah tekanan. Alia kemudian beralih kepada para investor. Kalian bisa memecatku hari ini, tapi jika kalian melakukannya, kalian kehilangan otak di balik perusahaan ini. Dan kalian memberikan kemenangan pada seorang pengkhianat. Aku berdiri di sini tidak lagi untuk mempertahankan kursiku, tapi untuk mempertahankan martabat setiap orang yang bekerja di Arunatech, termasuk mereka yang dianggap remeh seperti Farhan. Ia berhenti sejenak, menarik nafas panjang. Farhan mengajariku bahwa kepemimpinan ini adalah soal kepercayaan. Dan hari ini aku meminta kalian untuk percaya, bukan pada angka, tapi pada integritas yang baru saja aku bersihkan dari lumpur pengkhianatan. Keheningan yang mencekam mulai menyelimuti ruangan. Para investor saling berpandangan. Keberanian Alia yang mentah dan jujur meruntuhkan keraguan mereka. Di detik-detik itulah roda takdir berputar. Hendra segera diamankan oleh petugas keamanan, sementara para investor mulai menurunkan suara mereka. Alia melirik ke arah Farhan di pintu. Farhan mengangguk kecil, sebuah isyarat pengakuan yang sederhana namun sangat berarti. Di ruang rapat yang penuh intrik itu, kebenaran akhirnya menang. Bukan karena ketakutan uang, melainkan karena keteguhan hati yang ditempa di jalanan yang keras. Aula utama gedung Arunatech malam itu dihias dengan nuansa emas yang putih namun elegan. Pesta perayaan atas keberhasilan perusahaan melewati krisis besar, sekaligus peluncuran prototipe baru yang berhasil direbut kembali berlangsung meriah. Semua petinggi bisnis, investor, dan awak media hadir dengan setelan terbaik mereka. Di sudut ruangan spekulasi berhembus kencang. Banyak yang menduga Alia akan mengumumkan pertunangannya dengan seorang pengusaha muda dari keluarga konglomerat untuk memperkuat posisi finansialnya. Alia berdiri di atas podium, tampak memukau dengan gaun malam berwarna merah marun yang anggun, namun tetap menunjukkan sisi kepemimpinannya yang tegas. Di bawah sorot lampu yang spotlight, ia tampak seperti Dewi Kemenangan. Namun matanya tidak mencari para kolega bisnis atau kamera wartawan. Matanya malah terus melirik ke arah pintu samping. Tempat Farhan berdiri dalam balutan jas hitam yang rapi. Pakaian yang ia kenakan atas permintaan khusus Alia. Selamat malam hadirin sekalian. Suara Alia bergema melalui pelantang suara, jernih dan berwibawa. Malam ini bukan hanya sekedar tentang keberhasilan sebuah perusahaan teknologi. Malam ini adalah tentang menemukan kembali sesuatu yang sempat hilang dari diri saya, yaitu kemanusiaan dan integritas. Selamat malam, hadirin sekalian. Malam ini bukan hanya tentang keberhasilan sebuah perusahaan teknologi. Malam ini adalah tentang menemukan kembali sesuatu yang sempat hilang dari diri saya, yaitu kemanusiaan dan integritas. Suara Alia bergema melalui pelantang suara jernih dan berwibawa. Keheningan segera menyelimuti aula. Orang-orang meletakkan gelas sampahnya mereka, menyimak dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa bulan lalu, saya adalah seorang yang percaya bahwa status sosial adalah segalanya. Saya pikir kesuksesan hanya bisa dicapai dengan kekuasaan dan sikap dingin. Sampai akhirnya sebuah badai dan mesin mobil yang mati mempertemukan saya dengan seseorang yang mengubah seluruh cara pandang saya. Farhan, silakan naik ke sini. Bisik-bisikan tajam mulai terdengar. Farhan tampak ragu sejenak, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kegelisahan disorot lampu yang menyilaukan. Namun, saat ia menatap mata Alia dengan penuh keyakinan, ia melangkah maju. Ia berjalan dengan punggung tegap, punggung yang sama yang dulu memanggul karung sampah, kini membawa kehormatan yang sah. Saat Farhan berdiri di sampingnya, Alia menoleh ke arahnya, lalu kembali menghadap hadirin. Banyak dari kalian yang mengenalnya sebagai sopir pribadi saya. Beberapa dari kalian mungkin mengenalnya sebagai mantan pemulung. Namun bagi saya, pria ini adalah penyelamat Arunatech. Saat saya hampir menyerah, dia mengingatkan saya untuk tetap berdiri. Saat orang-orang berjas mahal mengkhianati saya, dia yang tidak memiliki apa-apa justru menawarkan kesetiaan yang tak ternilai.
Alia menarik nafas dalam, sebuah senyum tulus merekah di bibirnya. Senyum yang jarang sekali terlihat selama bertahun-tahun ia memimpin. Dunia mungkin menilai kita dari apa yang kita miliki di bank. Tapi saya memilih untuk menilai seseorang dari apa yang ia miliki di dalam hatinya. Malam ini, di hadapan Anda semua, saya ingin menyatakan bahwa saya tidak lagi peduli pada status sosial ataupun sikap sosial yang memisahkan kita. Saya memilih untuk mengikuti kata hati saya. Alia meraih tangan Farhan yang kasar, menggenggamnya dengan erat di depan kilatan kamera media. Farhan, terima kasih telah menjadi jangkar di tengah badaiku. Dan malam ini, aku ingin seluruh dunia tahu bahwa pria inilah yang aku cintai. Aku memilih martabatnya daripada kekayaan dunia manapun. Seluruh ruangan terpaku, keheningan itu pecah saat satu persatu staf kantor, mereka yang pernah meremehkan Farhan namun kemudian melihat dedikasinya, mulai memberikan tepuk tangan. Suaranya perlahan menjadi riuh memenuhi aula. Farhan menatap Alia, matanya berkaca-kaca namun tetap teduh. Di bawah sorotan lampu pesta yang megah, tembok es yang selama ini menyelimuti hati Alia akhirnya cair sepenuhnya, bukan oleh harta, melainkan oleh ketulusan seorang pria yang menemukan brilian di tengah tumpukan 12. Waktu adalah penjahit yang paling mahir dalam menentukan potongan-potongan takdir yang compang-camping menjadi sebuah permadani yang indah. 10 tahun telah berlalu sejak malam deklarasi di podium Arunatech. Dan kini dunia Alia tidak lagi hanya berisi angka-angka yang kaku atau dinding kaca yang dingin. Dunia telah berubah menjadi sebuah taman yang riuh oleh tawa dan aroma tanah yang subur. Di halaman belakang sebuah rumah yang luas namun asri. Bukan lagi rumah mewah yang angkuh, melainkan sebuah hunian yang hangat. 4 orang anak berlarian mengejar bola di atas rumput hijau. 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan yang mewarisi ketegasan mata Alia namun memiliki senyum tulus dan teduh milik Farhan. Alia berdiri di beranda, menyesap teh hangat sambil memperhatikan pemandangan tersebut. Rambutnya kini dibiarkan terurai, lebih santai. Dan raut wajahnya yang dulu kaku, kini telah melunak oleh kedamaian. Dia tidak lagi menjabat sebagai CEO yang terobsesi pada kontrol penuh. Dia adalah mentor bisnis sekaligus pemilik yayasan pendidikan yang fokus pada pengembangan bakat anak-anak dari keluarga tidak mampu. Lihat itu, mereka tidak pernah lelah. Suara bariton yang akrab kini terdengar di sampingnya. Farhan melingkarkan lengannya di bahu Alia. Pria itu kini telah bertransformasi sepenuhnya. Dia tidak lagi mengenakan seragam sopir, namun ia justru tidak membiarkan dirinya ditelan oleh kemewahan. Farhan mengelola sebuah jaringan bengkel modern yang sekaligus menjadi tempat pelatihan bagi anak-anak jalanan agar memiliki keahlian mekanik yang mumpuni. Ia tetaplah pria yang sama, pria yang tahu cara mendengarkan detak mesin dan suara hati manusia. Mereka memiliki semangatmu, Farhan. Ujar Alia sambil menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Semangat untuk tidak menyerah, dari manapun mereka memulai. Farhan mencium kening Alia dengan lembut, dan mereka memiliki keberanianmu untuk mendobrak dinding prasangka. Tanpa keberanianmu malam itu, aku mungkin masih menjadi bayangan di pinggir jalan, Alia. Sore itu, mereka memutuskan untuk makan malam di halaman, beralaskan tikar di bawah pohon besar yang rindang. Tidak ada pelayan yang mengantar makanan dengan kaku. Mereka menyiapkannya semuanya sendiri. Menu sore itu sederhana, nasi putih hangat, ayam goreng, dan sambal. Makanan yang mengingatkan mereka pada janji sepiring nasi di malam hujan 10 tahun silam. Anak-anak mereka duduk melingkar, mendengarkan dengan antusias saat Farhan kembali menceritakan kisah tentang sebuah mobil mewah yang mogok dan seorang pria yang membawa plastik bekas di pundaknya. Kisah itu telah menjadi legenda keluarga mereka. Sebuah pengingat bahwa martabat manusia tidak diukur dari apa yang ia kenakan, melainkan dari apa yang ia berikan saat orang lain dalam keadaan yang sulit. Ayah, apa ayah pernah malu menjadi pemulung? Tanya si bungsu dengan polosnya. Tidak, sayang. Ayah justru belajar tentang kejujuran dari sana. Dan yang paling penting, sampah itu membawa ayah menemukan harta paling berharga di dunia ini. Farhan melirik sekilas ke arah Alia yang dengan tatapan penuh cinta. Ibumu.
Alia tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa kekayaannya sesungguhnya bukanlah saham Arunatech yang bernilai triliunan, melainkan kehadiran 5 orang di hadapannya ini. Kebahagiaan sejati ternyata lahir dari sebuah keberanian untuk menjadi rentan, dari kerelaan untuk berbagi beban, dan dari ketulusan yang melampaui segalanya di atas status sosial. Saat mentari perlahan tenggelam di cakrawala, meninggalkan semburat warna jingga yang memukau, keluarga itu tampak tertawa bersama di bawah langit yang luas. Di sana, di antara aroma rumput yang basah dan suara tawa anak-anak, kisah Alia dan Farhan mencapai puncaknya. Sebuah akhir yang bukan sekedar akhir, melainkan awal dari kebahagiaan yang berakar kuat pada ketulusan yang sederhana. Yap, itulah cerita tentang sebuah kisah yang sangat mengharukan antara Alia dan Farhan ya. Bagaimana pendapat kalian tentang narasi yang barusan saya bawakan? Bisa kalian komen di kolom komentar ya. Dan terima kasih juga yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Untuk sementara itu saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada narasi berikutnya. Bye-bye.